Hai semua penikmat alur cerita film, bagaimana kabarnya hari ini? Satu lagi film unik yang kami sajikan untuk Anda semua. Bercerita seorang gelandangan yang bertahun-tahun sembunyi di rumah orang tanpa ketahuan. Apa alasan dia melakukan itu dan bagaimana nasibnya? Mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Husen. Seperti orang normal lainnya, dia memulai hari dengan bangun pagi, cuci muka, sarapan, dan gosok gigi. Sekilas dari tampilannya, Husen ini merupakan orang kantoran yang lumayan sibuk dan memiliki profesi yang elegan. Maka nggak heran, di usianya yang terbilang cukup muda, dia sudah hidup mandiri dan tinggal di apartemen pribadi. Tapi sayangnya Husen tidak menyadari bahwa selama ini ada sosok orang lain yang ikut numpang hidup di apartemen itu. Orang itu selalu keluar dari persembunyiannya saat Husen berangkat kerja. Bahkan si pria itu rutin memulai pagi dengan leluasa walaupun dengan cara cukup menjengkelkan. Gosok gigi dengan sikat gigi Husen ataupun menyeka bagian vital dengan anduk milik Husen. Sementara untuk isi perut, ia bebas memilih menu sarapan apa saja yang dia inginkan, mulai dari menu sereal hingga susu sapi rendah kalori. Intinya, selagi Husen masih di kantor, pria itu bebas mau ngapain aja dan di sudut ruangan mana saja. Malam hari saat Husen baru pulang kerja, ia menerima telepon dari pacarnya yang memberi kabar bahwa pacarnya itu 2 hari lagi akan datang dan meminta Husen agar menjemputnya di bandara. Lelah bekerja seharian, 1 jam kemudian Husen pun merebahkan diri dan tidur. Momen itu kembali digunakan si penyusup untuk kembali menggunakan fasilitas rumah semaunya. Lebih parahnya, si penyusup kini mulai berani usil ketika ia mengganti jadwal dering alarm di kamar Husen dari yang semula jam 8 pagi, ia ganti jadi jam 9 pagi. Semata-mata tujuannya ingin membuat Husen bangun kesiangan dan telat berangkat kerja sehingga Husen diomelin atasannya. Di hari berikutnya, masih dengan rutinitas yang sama, si penyusup dengan bebas menyeduh teh susu untuk ia minum. Untuk menghilangkan jejak, sebotol susu yang tersisa ia campurkan dengan air keran agar tak terlihat berkurang. Belum puas di situ, ia juga ingin membuat Husen telat menjemput pacarnya di bandara. Ia merubah jadwal yang Husen tulis di secari kertas. Di sisi lain, pria ini sebetulnya juga merasakan kesepian karena tinggal sendiri di apartemen itu. Ia hanya bisa berinteraksi dengan sepasang merpati yang ia beri makan setiap pagi. Sampai detik ini tidak diketahui siapa, kenapa, dan bagaimana pria ini bisa memilih hidup bersembunyi di apartemen itu. Singkat cerita, Husen sudah kembali ke apartemennya. Sampai di rumah pun, Husen terkadang masih harus melayani panggilan beberapa klien. Di sini baru diketahui bahwa Husen merupakan seorang agen properti. Saking sibuknya, nyaris tak ada kesempatan bagi Husen untuk sekedar menikmati waktu luang. Ditambah setiap pulang kerja, Husen harus disibukkan dengan tugas bersih-bersih dapur yang berantakan akibat ulah si penyusup. Orang itu sengaja membuat banyak tugas rumah agar Husen yang terlalu lelah langsung bisa tertidur. Dan anehnya, Husen tidak menyadari perubahan yang terjadi di rumahnya setiap hari. Di suatu waktu, karena bingung mau ngapain lagi, orang itu mulai buka-buka isi dompet Husen, di mana ia menemukan sebuah kartu kredit di dalamnya. Di momen inilah ia mencatat seluruh data di kartu tersebut yang akan ia gunakan di kemudian hari. Tiba kembali di pagi hari, seperti biasa Husen bangun dan membersihkan diri. Kebetulan hari ini hari Sabtu. Husen memanfaatkan libur kerjanya untuk lebih membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Hari itu pula ia mendapat telepon dari pacarnya yang udah bete karena nggak dijemput sedari tadi. Di sisi lain, hari Sabtu adalah hari paling buruk bagi si penyusup karena Husen lebih banyak waktu di rumah. Sementara Husen pergi ke bandara, si penyusup memulai lagi aksi jahilnya. Ia sengaja mengisi ulang obat kumur dengan air liur sebelum Husen gosok gigi. Ia juga mengambil sebagian pakaian Husen yang baru saja dijemur. Apapun ia lakukan asal membuat hidup Husen berantakan. Ia juga memancing 2 ekor merpati masuk ke rumah dengan menebar beberapa cemilan di lantai. Tujuannya agar membuat risih Melinda
pacar Husein yang baru saja tiba. Ya gimana nggak risih, hari pertama ia datang saja, ia harus disambut dengan kotoran burung yang berceceran di sofa dan perabotan. Kedatangan Melinda tentu bukan kabar baik bagi si penyusup, karena sekarang ia harus menghadapi satu manusia lagi di rumah itu. Melinda kini pegang urusan dapur di apartemen itu. Ia juga berbelanja stok makanan setelah melihat lemari makanan di sana sudah kosong. Tapi Husein ngeyel bahwa dia merasa sudah membeli banyak stok makanan sebelumnya. Malam hari Husein coba mengajak Melinda pergi makan malam bersama. Tentu ini jadi kesempatan langka si penyusup untuk kembali berkeliaran di rumah itu semaunya. Benar saja, sesaat setelah orang rumah pergi, ia langsung keluar dan mengacak-acak rumah, mulai dari menghabiskan isi sabun, mencukur bulu ketiak dengan alat cukur jenggot milik Husein, dan gak mau kalah, dia juga memasak spaghetti untuk makan malamnya sendiri. Orang itu semakin menjadi-jadi saat ia merusak semua pakaian mahal Husein di lemari. Seolah tak cukup, dia juga memasukkan kembali bekas obat kumur yang ia pakai ke dalam botolnya kembali. Puncaknya, ia mengisi seluruh botol sabun mandi milik Husein dan Melinda dengan cairan pembersih lantai. Hari berganti, kedua pasangan itu bersiap kembali untuk pergi berkencan. Husein dengan santainya kumur-kumur pakai obat kumur bekas yang dicampur. Saat memakai baju, ia baru menyadari seluruh pakaiannya telah mengalami kerusakan. Setelah apartemen kosong, si penyusup keluar dan bertingkah seperti tikus pengacau. Kali ini, ia membuka laptop Melinda untuk menonton situs dewasa. Ia juga seenaknya mengambil pakaian dalam Melinda untuk menyeka ingus dari hidungnya yang sedang flu. Walhasil, terjadilah lagi keributan di antara sepasang kekasih itu. Melinda menuduh Husein yang membuka laptop dan melampiaskannya pada CD miliknya. Menjelang tengah malam, si penyusup yang bersembunyi di tempat berbeda sengaja keluar untuk buang air besar, dan memang sialnya, dasar nggak tahu diri, ia sama sekali tidak menyiram sisa buang hajatnya itu. Melinda nampaknya sudah cukup muak. Ia kembali ribut dengan Husein karena saling tuduh satu sama lain. Hingga puncaknya, kedua pasangan itu memutuskan untuk berpisah. Tentu saja itu membuat si penyusup diuntungkan, karena nggak perlu repot-repot lagi menghadapi dua penghuni rumah. Pada kondisi inilah ia memulai lagi aksinya, dimulai dari menaruh potongan kuku di bawah bantal tempat tidur Husein. Selanjutnya ia merendam sendok garpu ke dalam kubangan kloset, dan nggak tanggung ia sekalian mengencinginya tanpa perasaan bersalah, sebelum sendok garpu itu diangkat dan diletakkan kembali ke tempat semula. Setelah pulang kerja sebelum tidur, Husein menggunakan sendok makannya untuk mengaduk larutan obat yang biasa dia minum. Ketika akan tidur, ia juga harus terganggu dengan bau potongan kuku di bawah bantal yang ia pikir itu adalah potongan kuku Melinda. Pagi harinya, si penyusup semakin bertindak di luar batas. Ia menyelipkan kotoran kuping ke dalam botol vitamin, memberi ingus pada obat kumur, dan memakai sikat gigi untuk membersihkan kuping. Akibatnya, Husein merasakan demam tinggi pada malam hari dan terbangun untuk meminum obat di dapur. Si penyusup dibuat kaget hingga harus ngumpet di atas lemari. Tapi sayangnya, Husein yang sudah hilang fokus tidak melihatnya, sehingga si penyusup masih aman. Saat Husein kembali tidur, orang itu semakin menggila dengan membajak handphone milik Husein dan menghapus jadwal meeting. Kondisi Husein semakin buruk dan tidak masuk kerja pada esok harinya. Siang itu, hari-hari Husein diperparah oleh kedatangan dua orang kurir yang mengantar sebuah freezer ke apartemennya. Padahal Husein tidak merasa memesan barang tersebut, apalagi secara kredit. Ya tentu saja, itu ulah si penyusup yang asal memesan barang tanpa tujuan. Tikus itu semakin melunjak saat ia mengirimkan foto otongnya pada bos perusahaan atas nama Husein. Akibatnya, Husein langsung dilabrak bosnya itu yang merasa terhina dan langsung memecat Husein saat itu juga. Saat bos itu pergi, Husein mulai merasakan keanehan saat mendengar suara keran air menyala di dapur. Rupanya si penyusup mulai berani memberi kode tentang keberadaannya di rumah ini. Husein mulai menggeledah seluruh penjuru rumahnya, tapi anehnya dia tak menemukan satupun tanda keberadaan si penyusup itu.
Bahkan Hussein sampai memeriksa dus freezer untuk memastikan tidak ada orang lain selain dirinya. Besoknya Hussein memperketat sistem keamanan dengan menambah kunci pintu. Namun semua usaha Hussein tetap nggak berefek apa-apa, bahkan si penyusup dengan santainya mengganggu Hussein saat malam hari. Tapi lagi-lagi Hussein tidak menemukan orang tersebut. Kian hari kondisi kulit Hussein yang gatal semakin tak tertahankan. Hussein yang kini pengangguran juga menjadi seorang pemalas dan apartemennya dibiarkan berantakan. Dia juga lebih sering memakan makanan instan dibanding harus memasaknya. Hussein terus menyendiri hingga pada suatu momen si penyusup menampakkan diri dari kolong ranjang milik Hussein. Disinilah si penyusup itu meluapkan segala emosinya pada Hussein. Hussein telah dinilai sebagai orang jahat dan harus menanggung karma setiap tindakannya. Penyusup itu menjelaskan asal-usulnya yang merupakan korban penipuan Hussein dalam bisnis jual beli rumah. Akibat Hussein, ia dan istrinya yang saat itu sedang mengandung harus menjadi gelandangan. Seluruh hidupnya hancur saat sang istri juga pergi meninggalkannya. Itulah sebabnya ia menaruh dendam dan ingin membuat Hussein merasakan apa yang pria itu juga rasakan. Setelah menuntaskan dendamnya, si penyusup itu mulai meninggalkan gaya hidup tidak sehatnya. Ia akan memulai semua hidupnya kembali dari nol. Sementara Hussein ia kurung dalam freezer dengan 2 ekor merpati yang makan di atasnya sebagai perlambang anak istrinya yang selama ini tak mampu ia hidupi. Dan film pun berakhir.